Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu di perkuliahan mata kuliah pemrograman komputer ya, kelas TL Teknik Lingkungan 22C1. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Karena ini masih pertemuan pertama dan juga online. Apa saja yang akan kita pelajari? Mungkin yang pertama, aturan dari akademik yaitu yang pertama tentang komposisi nilai ya selama satu semester. Insya Allah nanti dalam 14 pertemuan, 17 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS atau sebelum UAS, kita akan ada 14 pertemuan. Kalau ditambah UTS sama UAS berarti 16 pertemuan ya. Jadi kalau menurut saya itu cepat ya, nggak terasa gitu. Kalau udah seumuran-seumuran saya itu kadang cepat gitu ya. Kadang kalau beberapa orang bahkan untuk memenuhi kebutuhan kuliah lagi dari awal juga nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kuliah itu cepat, nggak terasa lama ya. Kenapa ya? Mungkin karena semakin panjangnya umur, kalau secara logika ya, secara umur semakin tua, semakin berumur, ya menganggap waktu itu terasa lebih cepat. Setahun, 2 tahun itu terasa nggak diapa-apain, nggak kerasa lama gitu ya. Komposisi nilai itu ada 4 komposisi. Yang pertama adalah kehadiran dengan persentasenya 15%. Yang kedua adalah tugas, persentasenya 20%, UTS dan UAS. UAS lebih besar 35%, kalau UTS 30%. Perlu diingat bahwa syarat untuk kelulusan adalah harus ikut UTS dan UAS. Jadi setinggi apapun nilainya, tugas dan kehadiran, kalau nggak ikut UTS dan UAS itu nggak akan lulus. Kadang ada mahasiswa kepada saya datang kepada saya setelah perkuliahan itu apa namanya protes, Pak, saya ingin memperbaiki nilai. Kenapa memperbaiki nilai? Karena dapat nilai E gitu ya. Saya cek ternyata nggak ikut UAS. Ya artinya itu masalahnya bukan memperbaiki nilai, nilainya tetap bagus. Ya masalahnya itu ya kenapa kamu nggak ikut UAS kan jadi masalah ya. Apalagi di kampus kita ada yang namanya UAS susulan. Nggak setiap kampus itu ada UAS susulan ya. Di beberapa kampus mungkin kampus negeri bahkan nggak ada namanya susulan. Kalau ketika waktunya UAS nggak datang ya, ya nggak ikut UAS nilainya ya otomatis ngulang gitu ya. Di kampus kita sudah ada bagus ada UAS susulan, kadang juga UAS susulannya online. Kalau masih ada yang nggak ikut UAS dan tanpa kabar apapun, yang anehnya kan tanpa kabar apapun ya, nggak ikut UAS, nggak ikut UAS susulan, ketika nilai muncul dan nggak lulus, harus ngulang, tiba-tiba mahasiswanya datang untuk memperbaiki nilai. Ya masalahnya kan aneh sendiri gitu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nggak tahu kalau di TL itu ada yang seperti itu atau enggak ya. Karena saya kebetulan ngajarnya home base-nya di teknik informatika ya. Kalau di mahasiswa informatika itu mungkin agak beda gitu ya. Ada yang seperti itu dan banyak gitu ya. Jadi kalau bisa ikut UTS, ikut UAS. Kalau di total itu udah 65. 65. Kalau semuanya 100% ya, mentok-mentoknya 60 itu kemungkinan C ya. Walaupun tugas sama kehadirannya kecil. Jadi kalau bisa tetap ikut UTS, itu UAS. Sejarahnya, sejarah pengalaman saya yang lulus di mata kuliah saya itu adalah yang nggak ikut UTS dan UAS. Nggak ada yang nggak lulus walaupun ikut UTS UAS tapi nggak lulus itu nggak ada. Minimal ya C gitu ya. Tugas ya kalau pengen bisa dan pengen mau mendapatkan ilmu ya harus dikerjakan 20 atau kehadiran juga beda rasanya. Saya yakin kalian pasti sadar sendiri sebenarnya yang datang ketika perkuliahan, makanya saya kadang nggak pernah memaksa harus baca absen satu-satu. Saya patokannya ke e-kampus saja. Kalau online ya dengan klik tombol online, kalau offline ya tetap dengan absen di e-kampus. Saya fokusnya di absensi di e-kampus ya. Nggak perlu saya harus apa namanya dipanggil satu-satu, harus on cam gitu, nggak perlu ya. Ya karena
Yang rugi sebenarnya kan kalian sendiri. Kalian pasti tahu rasanya ketika ikut perkuliahan sungguh-sungguh sama nggak ikut perkuliahan, nggak ikut sama sekali atau nggak merhatikan. Pasti rasanya beda. Penjelasan dari teman itu pasti beda. Karena saya juga pernah perkuliahan. Saya kan pernah jadi mahasiswa dan pernah ikut kuliah kan. Penjelasan dari dosen langsung sama penjelasan yang kita belajar sendiri pasti akan beda. Rasanya beda. Akan terasa lebih berat kalau kita belajar sendiri. Iya kan? Daripada cuma sebenarnya dengerin juga nggak berat kan. Cuma dengerin dosen kalau ada yang nggak tanya ditanyakan itu sebenarnya mudah dan akan lebih mudah paham daripada nggak ikut atau nggak merhatiin. Pasti rasanya beda. Saya bisa nyakinin itu sih. Jadi mas saya nggak akan peduli karena yang nggak merhatiin atau nggak datang ruginya jadi juga mereka sendiri. Mereka nggak akan dapat apa yang bisa dipahami gitu, apa yang disampaikan oleh dosen di perkuliahan. Jadi untuk kontrak perkuliahan seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, saya Pak. lanjutkan. Jelas, Pak. Nah, ketika ada tugas, itu biasanya kan dikumpulkan di kampus ya. Nggak tahu kalau dosen lain itu seperti ini atau enggak. Kalau saya, tugasnya itu diupload di PDF ya, di PDF. Bukan di Word, PDF saja. Terus PDF itu upload di Google Drive. Ya. Google Drive-nya masing-masing, entah itu buat folder atau diupload. Baru kemudian kalian share. Jangan lupa diganti hak aksesnya. Diganti yang siapa saja melink. Kemudian link yang atas ini baru ditaruh di e-kampus. Seperti itu. Ada yang belum paham atau nggak pernah menggunakan Google Drive? Saya kira sekarang semuanya berhubungan dengan Google Drive ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kalau ada tugas, diupload di Google Drive. Ini sepele ya, nanti kalau tetap ada yang nggak ngupload di Google Drive, nilainya nggak sama. Maksudnya mengurangi nilai. Ya, harus terbiasa untuk rapi. Maksudnya terbiasa untuk mengikuti aturan. Walaupun nggak tertulis. Sebenarnya kalau sudah di dunia kerja harusnya seperti itu ya. Oke, silabus identitas mata kuliah. Nama mata kuliah kita adalah pemrograman komputer. Jadi kebetulan sekarang itu komputer atau kemampuan untuk memakai komputer bahkan membuat program itu dianggap sesuatu yang biasa atau common sense gitu ya. Seperti 20 tahun lalu atau 30 tahun untuk kemampuan berbahasa Inggris gitu ya. Dulu tahun 90, tahun 80 itu kemampuan bahasa Inggris itu dianggap sesuatu yang harus dimiliki. Maksudnya dari kecil harus dibiasakan gitu ya. Karena dianggap sesuatu yang penting. Makanya dari SD tiba-tiba muncul mata kuliah apa pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Dari tahun 80 sebelumnya nggak ada muncul pelajaran bahasa Inggris dari SD, dari SMP, SMA. Dianggap sesuatu yang harus dikuasai tiap orang. Jurusan apapun, kemampuan apapun, di bidang apapun, kerja di tingkat apapun. Tapi dengan berkembangnya teknologi, tahun 2000-an, generasi milenial, 2000 apa ya? Generasi 2000 ya, setelah itu kemampuan itu nggak cukup. Kemampuan berbahasa Inggris dianggap nggak cukup. Artinya apa? Sekarang setiap orang dengan jurusan apapun, mata kuliah apapun, prodi apapun, kerja di bidang apapun juga harus paham kemampuan dasar dalam menggunakan komputer, termasuk membuat pemrograman. Makanya muncul mata kuliah pemrograman komputer hampir di seluruh fakultas teknik ya, termasuk juga fakultas lain juga ada. Ya, dianggap sesuatu yang penting dan harus dipelajari, logikanya sama seperti kemampuan berbahasa Inggris pada zaman dulu. Makanya sekarang di SD pun dari tingkat dasar sudah ada mata kuliah komputer, pelajaran komputer. Tujuannya apa? Memahami konsep teoritis tentang bahasa pemrograman. Ini jadi tujuannya itu nggak harus sampai pada tingkatan ahli atau tingkatan kompeten ya, paling nggak mampu mengetahui dan memahami itu saja. Memahami computational thinking, bagaimana secara berpikir komputer, pengenalan bahasa pemrograman Python. Oke, kita pengenalannya belum ya. Untuk masalah pengenalan, saya kira cukup ya apa yang saya kalau sering ke prodi TL pasti kan melewati ruangan informatika dan biasanya saya kan ada di ruangan informatika ya, aturan perkuliahan, konsep pengenalan ya. Jadi kalau nama silakan lihat di e-kampus, untuk kontak silakan lihat di grup yang saya buat di
e-kampus ya. Saya sudah buat grup, linknya di mana? Linknya sudah saya taruh di diskusi di pertemuan 1 di e-kampus ya. Kalau ada yang belum join, silakan join. Kenapa saya buat grup? Ketika suatu saat kalau nanti tiba-tiba perkuliahan online dan e-kampusnya nggak bisa diakses. Jadi informasi nanti akan lebih mudah lewat WhatsApp. Ya, kalau ada informasi penting ataupun ketika saya nggak bisa tiba-tiba nggak bisa mengajar mendadak gitu ya. Jadi saya akan infokan di grup. Oke. Secara pengenalan saya kira cukup itu ya. Oke. Ruangannya di Prodi Informatika. Nama ada di kampus, cukup jelas. Sekarang kita masuk ke langsung pembahasan konsep. Kalau materi pertama biasanya diawali dengan konsepnya dulu ya. Pemrograman komputer kita harus paham dulu dengan konsep komputer. Tadi saya sudah bilang tentang kemampuan orang, common sense yang harus dipelajari sekarang itu kemampuan untuk paham tentang komputer. Nggak cuma menggunakan, termasuk bagian-bagian komputer apapun itu, dan namanya dan cara kerjanya minimal harus paham. Apa sih yang dimaksud motherboard itu? Apa yang dimaksud dengan memori, prosesor? Walaupun nggak sampai detail ya, paling nggak paham dan tahu. Hard disk, CD drive, power supply, walaupun sekarang orang jarang yang menggunakan komputer desktop seperti ini ya, komputer meja gitu ya. Sekarang lebih banyak menggunakan laptop. Kalau orang IT sebenarnya masih suka, kalau saya sendiri masih suka menggunakan komputer PC ya, daripada laptop kalau di rumah biasanya. Karena lebih nyaman dan secara ininya lebih enak. Jadi paling nggak kalian harus paham dari sekarang, mungkin kalau yang masih awam, apalagi ini masih semester kelas 21 ya. 21 itu semester berapa? Angkatan 21, 22, 23. Semester 4 ya. Sekarang kalian semester berapa? 5? 3, Pak. Semester 3, Pak. 3, Pak. Angkatan 22, Pak. Oh, angkatan 22 ya. Iya. Walaupun baru semester 3 yang masih awam tentang komputer, paling nggak kalian harus paham ya, motherboard nggak ada ruginya. Maksudnya, apalagi kalau sekarang itu harusnya nggak ada mas apa namanya sesuatu yang nggak bisa dicari di Google itu ya. Apapun itu saya kira semuanya bisa dipelajari. Kenapa? Karena nanti mempermudah kita mempelajari bahasa pemrograman kalau sudah paham tentang basic komputer. Dalam komputer itu ada 3 proses. Ya. Ada input, ada processing dan output. Perangkat-perangkat keras tadi dibagi menjadi 3 bagian ini, 3 bagian proses dan 1 bagian penyimpanan. Input itu adalah masukan. Komputer itu bisa menerima masukan. Berupa apa? Ada yang namanya mouse untuk menggerakkan kursor. Ada yang namanya mikrofon untuk menerima inputan berupa suara ya. Suara dari suara analog, suara dari suara gitar atau suara manusia analog kan disimpan ke dalam digital. Terus bisa juga inputan dalam bentuk keyboard. Setelah data diinput akan terjadi processing, melakukan proses entah itu dalam bentuk perubahan bentuk atau pengolahan dan lain sebagainya, sehingga nanti setelah selesai dapat dikeluarkan dari komputer berupa sebuah kertas yang di-print atau berupa sebuah yang dilampirkan di layar atau sebuah suara. Untuk datanya, data itu berupa data analog digital ya. Jadi data itu semuanya disimpan di komputer. Komputer bisa nerima data apapun itu ya. Data teks, data gambar, data suara gitu. Data video di penyimpanan storage. Nah, dalam bentuk diskette ini yang lama, diskette, hard disk, optical storage, magnetic tape ataupun USB, flash disk. Oke. Perangkat pada komputer. Ini penjelasan sistem operasi ya. Jadi harus ini juga harus paham sebenarnya apa namanya walaupun bukan mahasiswa TI ya. Hardware atau perangkat keras itu berbeda-beda ya. Mereka saling terhubung itu kok bisa saling terhubung itu pakai apa? Enggak langsung ke sistem operasi. Hardware itu contohnya apa? Contohnya keyboard kayak laptop gitu ya. Laptop itu kan ada keyboard, ada layar,
ada MOSFET, ada speaker, ada baterai, ada hard disk. Itu semuanya disatukan sama siapa? Bukan disatukan sama Microsoft ya, atau sistem operasi contohnya Microsoft, bukan. Tapi disatukan sama firmware. Firmware itu perangkat yang lebih kecil di atas sistem operasi, di bawah sistem operasi yang menggabungkan keseluruhan perangkat keras. Kemudian baru di atasnya diinstal sistem operasi. Sistem operasi itu contohnya apa? Ya, sistem operasi contohnya Microsoft Office, Microsoft Windows ya. Kalau Microsoft itu nama perusahaannya, nama mereknya Windows, Windows 10, Windows 11, atau ada yang namanya sistem operasi Linux. Kalau di HP kita mengenal adanya sistem operasi Android, iOS gitu ya. Kalau di laptop ada macOS. Ya, itu sistem operasi. Itu kalau di laptop ya. Baru di atasnya itu program aplikasi. Program aplikasi di atas sistem operasi, program aplikasi seperti ya Microsoft Office untuk mengolah teks, atau aplikasi kalkulator, aplikasi pengolah gambar, suara, dan lain sebagainya. Itu contoh paling sederhana dari laptop. Tapi ada juga perangkat yang nggak ada sistem operasinya. Contohnya apa? Perangkat yang nggak ada sistem operasinya, perangkat-perangkat yang langsung ada tampilannya tanpa ada Windows-nya gitu ya. Contoh yang paling sederhana ya kalkulator yang digital gitu ya. Itu tuh nggak ada sistem operasinya, langsung dalam bentuk kalkulator. Jadi artinya itu hardware, firmware langsung ke aplikasi, bukan di atas sistem operasi. Sedangkan di mata kuliah kita, pemrograman komputer ini fokus untuk membuat aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Nah, sebenarnya belajar bahasa pemrograman sama belajar bahasa asing, bahasa negara lain gitu ya, bahasa orang lain itu sama ya, sama-sama bahasa. Perbedaannya adalah aturannya, mungkin aturannya berbeda. Nah, kalau kita belajar bahasa asing, orang yang belajar bahasa asing biasanya pasti akan nggak cuma belajar bahasanya aja, pasti belajar aturan penulisan, belajar angka, huruf, belajar budaya, belajar nada, belajar cara berpakaian, dan lain sebagainya. Dalam pembelajar bahasa pemrograman juga itu. Kalian nggak cuma harus belajar bahasanya, tapi harus belajar aturan yang dipakai di komputer. Salah satunya aturan penulisan ukuran. Jadi ukuran data dalam komputer nggak menggunakan meter atau nggak menggunakan kilo ya, tapi menggunakan bit. Ada bit, ada byte. Bit itu ukuran paling kecil, binary digit. Kalau nggak 0 dan 1. Jadi 1 bit. Jadi satu angka dalam komputer kalau kita buka Microsoft Office gitu ya. Kita nulis U itu membutuhkan 1 bit. 1 bit itu ukuran untuk 1 karakter dalam sebuah teks. Terus di atasnya ada byte. Byte itu 8 bit. Terus ada kilobyte, ada megabyte, ada gigabyte, ada terabyte. Ukurannya seperti itu. Di atasnya lagi sebenarnya ini ada, nggak tertulis. Mungkin sekarang paling maksimal hard disk atau USB 1 atau 2 terabyte yang terdiri dari 100 giga. Udah paling banyak. Ini juga harus dipahami. Kalau masih bingung, kalian bisa cari referensi di tempat lain. Paling nggak harus paham sebelum masuk ke bahasa pemrograman. Termasuk setelah ukuran adalah sistem bilangan. Komputer nggak menggunakan satu sistem bilangan desimal. Di dunia komputer kita mengenal ada sistem bilangan lain. Jadi ada 4 sebenarnya, ini salah ya. Ada 4, ada desimal itu yang kita kenal dari 0 sampai 9. Ada sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan merupakan sistem bilangan basis 8. Jadi bilangannya itu dari 0, 1 sampai 8. Habis itu berulang lagi dari 0, 1, 2 gitu. Terus ada juga sistem bilangan digital yang hanya mengenal 2 loh, atau biner. Ini yang sering dipakai di komputer. Jadi data apapun itu disimpan dalam bentuk biner. Angkanya hanya 2, kalau nggak 0 dan 1. Sederhananya kalau 0 itu 00, cara penghitungannya gini ya. Kalau 1 itu 01, kalau 2 itu 11, 3 100, terus gitu sampai berapapun. Jadi bilangan itu hanya terdiri dari angka kalau nggak 0 dan 1 berulang terus.
Terus ada juga bilangan heksadesimal, yaitu sistem bilangan merupakan basisnya 16 dari 0 sampai 16. Dari 0 sampai berapa ya? FGH. Apa 9 apa 10 ya? Habis itu diganti dengan FGH. Ya, itu beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam dunia komputer. Benar, tadi sudah saya rekam belum? Udah. Oke. Sekarang masuk ke bahasa pemrograman. Apa sih program itu? Program dapat diartikan sebagai kumpulan instruksi atau perintah yang dibuat secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuan buat program itu, tujuan awal adalah untuk membantu manusia. Selain menyelesaikan masalah adalah untuk supaya mengerjakan lebih cepat. Jadi program apapun itu supaya untuk buat lebih cepat. Contohnya ya ojek online gitu ya, ada program untuk cari driver yang lebih cepat daripada kita nanya satu-satu. E-commerce supaya belanjanya lebih cepat daripada kita nyari satu-satu secara offline. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Itu intinya sih. Kalau ada program yang nggak menyelesaikan masalah atau menambah masalah, itu yang jadi masalah. Contohnya ya EKTP gitu ya. Namanya EKTP, berbasis aplikasi. Tapi masih banyak masalahnya. Belum menyelesaikan masalah. Itu yang jadi masalah. Aslinya program apapun itu harusnya menyelesaikan masalah. Membuat sesuatu lebih cepat. Kalau ada buat program yang jadi lebih rumit, ya itu harusnya ada evaluasi. Nah, bahasa pemrograman pun ada banyak. Enggak cuma satu, seperti bahasa manusia kan ada banyak gitu. Bahasa pemrograman ada banyak, bahkan bisa ratusan. Ada beberapa website yang menampilkan jumlah bahasa pemrograman. Ada bahasa C, Java, Python, PHP, JavaScript, DLB. Dan semua, enggak, mahasiswa informatika pun enggak akan belajar semuanya. Karena satu aja, tapi kalau sudah paham basicnya, kita bisa belajar bahasa apapun, tinggal membiasakan. Pembagian bahasa pemrograman. Jadi jenis-jenis bahasa pemrograman itu dibagi menjadi 3. Saya jelaskan dari bawah dulu. Low level language, sama di atasnya adalah high level language. Middle level language dan high level language. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahasa low adalah bahasa yang rendah. Maksudnya bahasa rendah adalah bahasanya lebih mendekati bahasa komputer, bahasa mesin. Jadi akan sangat sulit dipelajari oleh manusia, tapi lebih mudah dipahami oleh mesin. Kalau middle level language ini di antara duanya. Jadi ya dianggap mudah oleh manusia dan dianggap mudah oleh mesin. Kalau high level language itu bahasa yang kebanyakan dipakai sekarang, bahasa pemrograman, akan tetapi sangat mudah dipelajari, lebih mudah dipelajari, tetapi akan membutuhkan interpreter atau membutuhkan penerjemah untuk dijalankan kepada mesin. Jadi jalannya akan lebih lambat kalau kita menggunakan high level language dibandingkan dengan middle level language. Contoh bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori middle level language biasanya adalah bahasa C dan C++. Sedangkan bahasa pemrograman yang masuk ke dalam high level language biasanya bahasa pemrograman Python. Nah, ini gambaran tren bahasa pemrograman tahun 2021 apa 2020 ya. 2 tahun lalu atau setahun yang lalu saya lupa. Jadi sama seperti penjualan barang gitu ya. Yang paling banyak laris itu apa? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui barang yang paling banyak dipakai. Supaya apa? Supaya kalau kita beli, kalau cari spare part atau cari apapun itu lebih mudah gitu ya. Sama dalam belajar bahasa pemrograman kita harus cari yang paling banyak dipakai supaya kalau kita menemukan kendala, cari referensi atau cari solusinya lebih mudah. Dan kebetulan yang paling ramai adalah bahasa pemrograman Python. Oke. Jadi nanti selama 1 semester ini di mata kuliah ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, Python itu apa? Jadi kalau PY itu bahasa pemrograman ya, baik. Kalau PH
baru itu ular, PHY. Python PHY itu ular. Kalau dia PY langsung itu adalah bahasa pemrograman. Memang logornya adalah logo ular. Jadi selama 1 semester ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman Python untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang kemungkinan kalian hadapi di prodi kalian. Apapun itu ya, bisa kita gunakan bahasa pemrograman, menggunakan aplikasi. Yang lagi ramai sekarang kan apa namanya machine learning gitu ya. Prediksi, forecasting gitu ya. Statistik, olah statistik menggunakan bahasa pemrograman dianggap lebih mudah daripada harus menggunakan Excel. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Ya, kalau coding itu masuk ke programan nggak, Pak? ya jelas. Coding itu kode itu adalah kode ya tulisan dalam bahasa pemrograman. Kalau coding itu aktivitas membuat kode, ya. Jadi kalau kita menulis kode dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, ya kita sedang melakukan aktivitas coding. Seperti itu. Termasuk dalam bahasa pemrograman. Oke? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi selanjutnya apa? Langkahnya adalah, saya share screen dulu. Langkah selanjutnya adalah siapkan laptop kalian untuk bisa menjalankan Python. Kalau sistem operasinya berbasis Linux, sistem operasinya itu menggunakan Linux, saya yakin enggak sih kalau orang bukan IT nggak akan ada yang pakai Linux, ataupun macOS atau pakai iOS, pakai MacBook, itu sudah terinstall Python. Python-nya sudah otomatis sudah ada. Karena Python digunakan untuk membangun sistem operasi Linux dan macOS, iOS. Tapi kalau sistem operasinya Windows, jadi harus menginstal bahasa pemrograman Python terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, ini bagian dari tugasnya. Nanti kita bahas di minggu depan. Minggu depan silakan, minggu depan tanggal offline ya. Minggu depan offline, tapi kemungkinan saya nggak bisa ngajar karena hari Kamisnya tanggal merah saya keluar kota. Minggu depan silakan install Python di laptopnya masing-masing. Saya kira kalau kalian klik di YouTube instalasi Python di Windows banyak, mungkin udah ribuan gitu ya. Nggak usah dijelaskan, harusnya sudah bisa. Instalasi Python, jadi kalian download terus kalian install. Kemudian yang kedua adalah install Visual Studio Code. Visual Studio Code itu apa? Visual Studio Code itu istilahnya IDE, Integrated Development Environment, atau tempat kita menulis codingnya. Jadi Python itu diinstal dulu supaya apa? Supaya komputernya bisa mengenali bahasa pemrograman Python. Terus nulis programnya di mana? Nulis programnya di Visual Studio Code. Cara installnya gimana? Tinggal kalian cari website Visual Studio Code, download, terus diinstal. Jadi baru nanti kita bisa memulai untuk belajar bahasa pemrograman Python. Kenapa nggak saya jelaskan? Supaya belajar bagaimana, ini bagian dari literasi sebenarnya. Karena kelemahan mahasiswa pelita bangsa yang paling awal itu tentang literasi. Bagaimana mencari informasi atau sesuatu yang sebenarnya sangat mudah diketahui, kadang nggak sabar. Atau disuruh baca 2 halaman aja, baru 1 paragraf langsung diloncati. Termasuk juga melihat video atau membaca tutorial. Jadi install Visual Studio Code, install Python. Kalau saya sudah ada ya. Visual Studio Code. Bentuknya seperti ini. Nanti kita tulisnya di sini. New file.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, absensi dari mana? Kalau online absensinya ya dari ngeklik tombol online ya. Jadi yang klik tombol online di e-kampus silakan klik tombol online. Ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan karena ada masih sisa waktu jam ya. Silakan dipakai untuk menyiapkan laptopnya masing-masing supaya bisa menggunakan Python. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak.